Dan saya Nur Fatia Turami dan saya Firza Almar. Kami berdua sebagai kameramen. Dan saya Muhammad Hidayat sebagai lighting. dan saya Syarif Maulana Halim sebagai host. Saya Nur Aini sebagai host kedua. Saya Han sebagai narasumber. Dan saya Rehana Pujana sebagai narasumber kedua. Nah, bagaimana tanggapanmu ini Han tentang apa? Tentang pacaran ini? Seperti yang kita tahu tuh kayak pacaran ini sudah kayak bukan ini hal sesuatu yang tidak etis, sebenarnya kayak hal-hal yang biasa saja yang sudah tidak dipandang buruknya oleh masyarakat setempat. Bahkan menurut saya itu sudah melebihi sudah banyak ini dilakukan bukan hanya dari kalangan anak muda saya, bahkan perbedaan umur yang sangat jauh yang dimana orang tante-tante dengan berondong-berondong. Berarti bukan sama anak muda yang Ya, bukan cuma anak muda yang ini pacaran tentang. Jadi mungkin dari saya ini sudah menjadi hal yang di luar batas lah, kayak sudah di mana-mana gitu, tidak terbatas, tidak anak muda lagi. Jadi mungkin ada dari narasumber di sebelah saya, Rehana tuh yang bisa memberikan sedikit lagi atau menambahkan tanggapan dari saya. Ya, coba bagaimana tanggapan saudari Rehana ini tentang pacaran? Karena banyak kan sekarang itu anak muda, bukan cuma anak muda tadi dia bilang Hanto, bukan cuma anak muda yang pacaran dan juga tante. Coba bagaimana tanggapan saudari Rehana tentang pacaran? Ya kalau melihat ya di luar sana pacaran itu ya seperti tadi sudah lumrah lah ya, di kalangan semua orang. Biasa-biasa saja gitu. Sudah hal yang biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang pacarannya ya pasti dalam Islam sendiri itu tidak diperbolehkan gitu. Karena banyak sisi negatif sebenarnya dari hubungan pacaran tersebut gitu. Jadi ya kalau berbicara tentang tanggapan ya cukup memperhatikan ya kalau misalnya pacaran itu sudah biasa-biasa saja zaman sekarang. Jadi apa yang melatar belakangi anak muda zaman sekarang? Kenapa lebih memilih pacaran? Kenapa bukan kayak sekedar teman saja? Dari Kak Rehan atau Kak Rehana Rehan? saya Kalau berbicara tentang apa yang melatar belakangi ya, saya sendiri tidak tahu karena saya sendiri tidak tidak menjalani hubungan pacaran tersebut. Tapi kalau berbicara yang melatar belakangi, ada teman saya pas di pondok, saya juga bertanya alasan pacaran itu apa sih gitu. Dibilangnya ya senang-senang gitu katanya, sepeda yang semangatin dan lain sebagainya gitu. Terus kalau diperpatukan dengan latar belakang mereka ya mau pacaran karena senang-senang atau ada yang semangatin, saya rasa alasan itu bodoh sekali ya menurut saya. cuman ini kan biasa juga, kadang ada rasa saling suka atau kayak karena butuh kepastian kan yang melatar belakangnya, kayak padahal umur mereka yang masih di bawah tapi sudah kayak pikirannya ini saya mau sampai nikah sama dia, kan banyak yang begitu melatar belakang. Yang kepikirannya udah sampai ke jenjang yang lebih serius Ya, gitu. Padahal kayak masih pacaran ya, umurnya masih jadi kayak 16 tahun ke bawah gitu. 16 tahun ke bawah, belasan tahun ke bawah. Ya saya rasa kalau misalnya berpikiran untuk pacaran ya, dia tuh pacaran karena mau lebih nanti bakalan serius sampai ke jenjang pernikahan. Saya rasa kita tidak sebagai hamba ya, kayak kan kurang etis kalau misalnya mendahului kehendak Tuhan ya. Kalau misalnya kan belum tentu pacaran, terus yang di kedepannya nanti tuh yang pacarnya yang jadi jodohnya kan? Berarti kayak meragukan Tuhan ya sebenarnya. Bukan meragukan Tuhan sih, dia tuh kayak lebih orang yang pacaran itu kalau misalnya pikirannya mau sampai jenjang pernikahan sama doinya,
Itu kan kayak mendahului kehendak Tuhan. Emang dia tahu kalau doinya sekarang itu adalah jodohnya di masa depan, sedangkan kan kita tidak tahu. Tapi kira-kira pacaran dalam Islam ini haram atau maksudnya diperbolehkan atau tidak boleh Ya kan, dalam Islam? kan tadi udah dibilang ya. Enggak, kalau menurut saya, bukan menurut saya ya, tapi para ulama juga berpendapat kalau pacaran itu tidak boleh, dilarang gitu, hukumnya haram. Iya, apa yang bikin haram? Karena kan gini loh, kalau berbicara tentang pacaran itu pasti konsepnya pembahasannya itu luas gitu. Karena dalam pacaran sendiri kan nggak mungkin orang pacaran kalau nggak gandengan tangan. Apa namanya pacaran kalau tidak ada kontak fisik begitu kan? Terus, nah sedangkan dalam Islam sendiri kan kita tidak boleh menyentuh yang bukan mahram. Gitu. Jadi tidak ada bedanya pacaran sama apa? Tidak ada bedanya pacaran sama sahabat dengan perempuan. Sebenarnya di dalam Islam sendiri ya tidak ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi karena kita ini di zaman modern yang mana kesetaraan gender itu sudah dibenarkan. Sudah kayak pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan oleh perempuan, terus laki-laki dan perempuan bisa sama di lingkungan yang sama begitu kan. Selagi tidak berlebihan menurut saya, yang membedakan pacaran dengan sahabat itu sebenarnya di kontak fisiknya saja gitu. Karena kalau di pacaran otomatis kan zinanya sudah ada ya. Sedangkan kan dalam surah Al-Isra ayat 32 itu ada berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila gitu. Artinya jangan kau dekati zina karena sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalannya syaitan gitu. Nah, kalau udah ditekankan zina itu jangan didekati, ya berarti kita sebagai hamba harus dijauhinya. Nah, sedangkan dalam pacaran itu zina mata ada di dalamnya, zina tangan gitu kan, zina telinga yang mendengarkan rayuan doinya gitu. Tapi mungkin dari narasumber satu mungkin agak berbeda atau bagaimana? Mungkin ada jawaban lagi dari saudara Han. Kamu kan itu tadi. Apa? Jadi kalau saya pacaran itu kan status di sebenarnya. Yang mengharamkan sebenarnya karena pacaran itu yang saya dapat dari teman saya itu bahasa dari jauh yang artinya itu sebenarnya pacaran diartikan dalam bahasa itu kayak itu sebenarnya orang yang sudah kayak tunangan. Cuman banyak orang yang mensalah artikan, banyak orang yang kayak menjadikan tren zaman sekarang kayak miliknya milikku gitu lah. Jadi itu yang sebenarnya yang saya setuju yang dikatakan Raihana yang dibilang kayak tidak ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan karena tapi di zaman sekarang buktinya banyak sekali. ya, banyak sekali, makanya saya biasa bilang orang itu tidak melakukan zina, maksudnya tidak mendekati zina ketika dia pacaran. Itu yang sebenarnya yang merasuki kayak di kepala-kepala masyarakat yang dimana banyak anak-anak sekarang lebih memilih dari segi perempuan ini banyak memilih tidak mau dipandang buruk, akhirnya memilih dengan jalur teman. Ya kalau banyak orang datang kita ajak laki-laki ke rumah, apa mau itu teman? Apa katanya mamanya? Oh teman. Ya, Beda kan kalau kita bilang ini pacarku itu mah pasti kayak aku pacaran masih pacaran kan, itu yang sebenarnya yang pikiran masyarakat ya. Dijadikan alibi temannya. Padahal sebenarnya dalam Islam sendiri juga ada loh yang namanya ikhtilat. Ya itu Mi yang makanya dari sini yang saya mau sampaikan, saya bukan mau kayak membenarkan pacaran, cuma mau menghapus pikiran orang-orang yang kayak bilang oh pacaran pasti sudah jadi, padahal bukan cuma di situ, teman itu juga bisa begitu, sahabat. Dan baru-baru ini ada juga yang kayak ibu tiri dengan anak tiri melakukan itu sampai ya selama ditahu perbuatannya setelah hamil ibunya. Jadi viral itu. Iya, yang viral itu yang kayak harusnya kita jangan terlalu berlandaskan pada sesuatu yang tidak kodratnya tidak jelas, kayak pacaran itu tidak jelas kodratnya.
kalau apa pacaran virtual Iya, bentuk sama aja sih dosanya kalau menurutku. Ya. Iya. Karena kan secara kontak fisik oke, dia tidak ada kontak fisik, tapi kan dari rayuan lagi, suara lagi. Oh berarti itu yang diharapkan itu bukan cuma Bukan kontak, kan zina itu ada banyak macam ya. Ada zina mata, kalau misalnya melihat memandang yang bukan mahram, sedangkan dalam Islam kan kita disuruh menundukkan pandangan gitu. Terus zina tangannya itu kayak pegangan yang bukan mahramnya, yang merayu orang yang bukan apa lawan jenis yang bukan mahramnya gitu. Jadi kalau misalnya virtual kan pasti ya video call lah misalnya kan, Ya. kayak lagi ngapain gitu itu kan. Oh itu berarti diharapkan juga dalam Islam. Kayak Cuman kalau Dalam- saya lihat kalau tuh, misalnya pembahasannya tuh yang kalau pembahasannya masuk kayak dalam hal penting gitu, memang urusan pekerjaan atau saya rasa itu bisa ditolerir, tapi kalau misalnya kayak cuman bualan semata kayak itu tidak dibenarkan. Mungkin bisa minum dulu Sob. ya. Oh ya, boleh. Minum saja. Kita sudah mencoba tadi atau ada salah lagi Bapak, dari bapak. dalilnya? Dalil atau hadis. Itu sudah disebutkan semua sama saudari Reihana. Jadi, Kalau dalil tadi ada surah itu, ada juga di surah An-Nur ya. tapi kalau saya ini sendiri, pertanyaan dari saya sendiri nih toh, Reihana ya. Bagaimana ini yang kayak tentang ta'arufan? Kan ta'arufan diperbolehkan, cuman banyak orang sekarang yang salah artikan. Ya, Kayak ta'aruf ya. Sebenarnya konsep ta'aruf itu simpel aja sih sebenarnya. ya. Kenal orangnya, alamatnya, Ya. rumahnya, orangnya, namanya, udah datang kalau memang mau serius langsung ke rumahnya gitu kan, lamar. Gak usah yang ta'aruf tapi boleh dicek nggak begini, ditanyain apa gitu kan udah merangkap ke pacaran namanya. Jadi sebenarnya pacaran ini bukan cuma komitmen yang dibangun ke orang, kalau begitu kayak maksudnya walaupun dia cuma melebihi dari ya kan pertemanan dalam laki-laki dan perempuan ada juga batas-batasnya dalam Islam. Iya. Kalau sudah melewati itu apakah maksudnya kalau sudah ada rasa nih? Ya. Yang- Kalau ada rasa yang berbalas maksudnya secara ini walaupun tidak diucapkan sebenarnya kayak mau jadi pacarku tapi ini berbalas rasa ya. Maksudnya kayak suap-suapan nih padahal belum pi. Maksudnya kayak itu melakukan kan udah Ah. leceh kan. Hmm, Terus sebenarnya kalau kita mau bahas pacaran ya itu rasis sebenarnya, karena tidak ada pembenaran yang bisa membenarkan pacaran tersebut Ya. gitu. Tapi ya kita di akhir zaman, jadi ya, itu yang tadinya membenarkan itu cuma temen kok, padahal kan ya. temennya beda gitu. Jadi yang saya bisa sebenarnya yang bermasalah bukan pacarannya kalau begini kayak kedekatan antara perempuan dan laki-laki. Iya, dong. kan Jadi itu, kata jadi itu pacaran itu cuma kayak istilah aja sih, istilah orang yang Kayak punya status hubungan. aja. Nah, status yang sebenarnya jadi sebenarnya kalau sebenarnya yang diharapkan itu bukan kata pacarannya, Ya. tapi hubungan yang ada dalam itu gitu. Berarti walaupun tidak ada kayak bilang pengakuan dari Heeh. kedua bila pihak tersebut kan kayak kami tidak pacaran, Iya, tapi tetap hubungannya kayak begitu. kalau orang pacaran ya Berarti kamu sudah pacaran, sama seperti teman kan yang kayak udah zina gitu. tidak kayak teman yang kayak kita ini maksudnya tidak mengaku ki teman. Misalnya saya dengan saudara Sari, kayak misalnya kami tidak mengaku satu sama lain teman, tapi orang-orang di sekitar menganggap kami teman karena sering bersama. berbaur, bawa gitu. Jadi pacaran bisa ki dijudge orang begitu, bisa Dari dong. Saya pandangan kayak orang, saya, kan? nah, pandangan saya bilang, oh ternyata mereka pacaran. Menurut saya pacaran karena sering kesana kemari sama-sama. Jadi yang haram tuh bukan pacarnya, tapi Ya, hubungan. perlakuannya di dalam. pacaran itu hanya istilah aja. Iya, Ya. istilah aja sih. Yang katanya teman kan ada lagi istilah gitu, berduaan dengan yang mahram, dengan yang bukan mahram. Bukan mahram ya.
Nah, jadi pandangan para narasumber, dampak apa yang timbul dari pacaran itu? Dampak ya, kalau Iya. berbicara dampak, kalau pacarannya itu agak maksudnya udah melebihi, udah kayak suami istri lah ya, pasti dampaknya akan merugikan ya, entah itu yang dirugikan adalah perempuannya, atau saya rasa sih setiap ada kasus hubungan pacaran yang rugi perempuan ya. Iya. Ya ini dari Bah, kalau Ya, apa yang saya membela lihat kan? yang saya lihat ya, kebanyakan yang rugi perempuan. Nah, ya dampaknya itu karena kan pergaulan bebas, jadi sudah tidak menjaga diri lagi, tidak membuat batasan antara lawan jenis. Ya, dampaknya negatif, negatif lah ya kalau misalnya pacaran. Nggak ada yang namanya pacaran syar'i. Itu Nggak ada yang ingatin sholat lah apa. Iya. Sama saja. Kalau dari saudara Han, kalau saya sendiri ya betul, memang kalau dibilang dari yang kita lihat lebih banyak perempuan, cuma kembali lagi sebenarnya kepada orangnya, karena banyak juga laki-laki yang dirugikan, yang sudah bereffort ke sana kemari, yang sudah melakukan kepercayaannya tuh, maksudnya sudah memberikan kepercayaan penuh, tapi ujung-ujungnya hianatilah, selingkuhlah. Maksudnya itu bukan cuma di pernikahan, maksudnya bukan suami istri saya terjadi, pacaran juga terjadi, uangnya sudah habis, maksudnya sama-sama dirugikan lah kalau saya, karena ini hubungan yang kayak belum tertulis, cuma antara bicara, ya perjanjian tidak tertulis lah. Sementara perjanjian begitu ya tidak bisa percaya seutuhnya karena tidak ada bukti apa yang kita mau kasih lihat, dan rentan terjadinya pacaran ini, rentan terjadinya bunuh diri, walaupun sementara pacaran loh banyak, karena mungkin diselingkuhi apa dan segala macam ya kan, sakit hati, rentan terjadinya kriminal, baku pukul apa segala macam. Intinya banyak yang terjadi dalam, maksudnya banyak akibat yang terjadi. Memang senang, artinya kayak begini, memang kita senang tapi sesaat sih, ya, karena semua itu tipuan. Mungkin para narasumber ada yang ingin disampaikan atau motivasi kepada para anak remaja? Mungkin Kalau motivasi ya mungkin hanya kata-kata penenang, tapi yang saya ingin mau sampaikan, jangan terlalu berharap kepada seseorang yang kayak belum pasti juga menaruh seni menyakiti seni yang paling sederhana itu dalam menyakiti sendiri adalah percaya sama orang lain. Intinya berharap kepada Tuhanmu baru penciptanya. Setidaknya kalau kita jatuh masih ada Tuhan yang menemani kita, masih ada Allah. Jadi stay strong anak muda, anak remaja, termasuk diri saya sendiri yang telah mungkin jatuh. Ayo kita sama-sama kembali ke sandaran utama kita. Ini itu saja. Saya Han, dan ada mungkin yang disampaikan oleh saudari Hana. ya kalau berbicara tentang motivasi ya sesuai dengan judul tadi tentang pacaran, ini buat para perempuan ya. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri kita, siapa lagi gitu. Jadi maksudnya batasan itu harus kita buat, jangan terlalu bebas, kasihan orang tua dan yang rugi juga diri kita sendiri. Jadi wanita independen dan buat bangga kedua orang tua kalian, kita sama-sama perempuan, kita harus jaga diri. Perempuan itu adalah makhluk yang paling mulia ya, istimewa gitu, keistimewaannya banyak gitu. Jadi ya jangan menyanyiakan
perjuangan Rasulullah yang telah meninggikan derajat seorang perempuan. Jadi ya, jaga diri kalian, jaga batasan antara jenis. Udah itu aja sih kalau menurut. Nah, untuk